يا من شق البحار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sekarang kita masuk yang ketiga, biografi Imam Mazhab yang ketiga. Telah kita jelaskan secara ringkas tentang Imam Abu Hanifah dan mazhab beliau, kemudian Imam Malik dan mazhabnya beliau, mazhab Malikiyah. Maka sekarang kita akan masuk Al-Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah beliau. Imam Syafi'i, beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 1150 Hijriah. Pas tahun itu bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan nama beliau, nanti beliau termasuk Ahlul Bait. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah di Abdi Manaf. Nasabnya beliau, Imam Syafi'i itu ketemu sama Rasulullah di Abdu Manaf. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Abdu Manaf ini termasuk kakek Rasulullah SAW. Berarti nanti ketemunya di situ. Ketemu dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf. Sehingga Imam Syafi'i itu termasuk Ahlul Bait, termasuk keluarganya Rasulullah SAW, termasuk Ahlul Bait. Dan beliau itu dikenal dengan Syafi'i itu karena kakek yang jadi kakeknya, jadi Syafi'i itu kakeknya. Syafi'i itu kakeknya. Kalau nama beliau itu Muhammad bin Idris. Muhammad, coba kakek yang berapa ini? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Berarti nasab yang kelima. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Sehingga beliau dinisbatkan kepada kakek Syafi'i ini. Syafi'i, sehingga namanya Syafi'i, yaitu keluarga anak keturunannya Syafi'i. Jadi namanya, saya ulangi lagi, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Dan Muttalib itu nanti jadi Muttalib itu kayak pamannya Rasulullah SAW, bukan paman tapi ke atasnya, paman di atasnya. Jadi Abdul Manaf itu dia punya 4 anak laki-laki, Muttalib, Hashim. Nah, kalau yang Hashim itu kakeknya Rasulullah SAW, Hashim. Jadi Abdul Manaf itu punya 4 anak laki-laki, Muttalib, Hashim, Abdu Syams, Naufal. Jadi punya 4 anak. Yang Muttalib, keturunan Muttalib itu nanti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu keturunannya Muttalib. Sedangkan Rasulullah itu keturunannya Hashim. Yang keturunannya Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, berarti intinya kalau Abdul Manaf itu punya anak 4. Abdul Muttalib punya anak 4. Abdul Manaf itu punya anak 4. Abdul Muttalib, kemudian Hashim itu kakeknya Rasulullah SAW, bukan kakeknya tapi buyutnya, bapaknya kakek. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kakek. Bapaknya kakeknya itu Hashim. Setelah Hashim di atasnya baru Abdi Manaf, dan ketemunya di situ di Abdu Manaf dengan Imam Syafi'i itu. Dan Imam Syafi'i itu bapak beliau, siapa namanya bapaknya itu? Idris.
itu meninggal ketika Imam Syafi'i umur 2 tahun, sehingga beliau itu yatim sejak kecilin, itu anak yatim beliau itu. Beliau tinggal di Gaza bersama bapaknya dan ibunya, tetapi bapaknya meninggal. Akhirnya ketika bapaknya meninggal, ibunya pulang kampung karena untuk menjaga nasabnya anak itu, untuk menjaga nasabnya Imam Syafi'i. Akhirnya ibunya itu pulang ke Mekah, dan ibunya itu, beliau bekerja, ibunya kerja, sedangkan Imam Syafi'i itu dari kecil itu memang semangat belajar dari kecil, sehingga ketika di Mekah itu menyelesaikan hafalan Qurannya di Mekah. Dan pernah saya sebutkan, Mekah itu memang kekuatan penduduk Mekah, ilmu di Mekah itu kekuatannya pada Al-Quran. Al-Quran, tafsir itu kekuatan Mekah. Oleh itu Imam Syafi'i itu menyelesaikan belajar ilmu di Mekah, menguasai Quran, demikian juga tafsir, kemudian qiraah dan yang lainnya ketika beliau masih kecil. Setelah itu beliau mulai belajar ilmu bahasa, mempelajari bahasa. Maka beliau pergi ke kabilah namanya Hudhil, dan Hudhil itu karena kabilah yang masih bersih bahasanya, jadi termasuk kabilah yang paling bagus bahasanya itu Hudhil. Dan Imam Syafi'i itu belajar di Hudhil ini sampai akhirnya beliau itu menguasai tentang bahasa. Beliau itu fasih, Imam Syafi'i itu fasih sekali. Sampai kata Imam Al-Asma'i, ahli bahasa, beliau mengatakan, sa'ahtu asy'ara Hudhil, saya itu pernah memperbaiki syair-syairnya kabilah Hudhil ala fata, dan saya itu belajar kepada seorang pemuda min Quraisy, dari Quraisy, yuqalu lahu Muhammad bin Idris, nama dia itu Muhammad bin Idris, yaitu siapa? Imam Syafi'i. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam urusan syair, demikian juga bahasa Arab fasih, sampai syair-syair beliau pun bagus-bagus. Nanti syair-syair beliau dikumpulkan di sebuah diwan namanya Diwan Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Berarti beliau menguasai Al-Quran, kemudian setelah itu menguasai bahasa. Setelah itu beliau melanjutkan belajarnya untuk mempelajari hadis. Beliau belajar hadis, maka beliau datang ke ulama-ulama Mekah, yaitu berarti ulama dalam kota. Belajar ulama-ulama Mekah. Setelah itu selesai, ulama-ulama Mekah sudah diambil hadisnya, maka beliau safar. Dan tujuan safar beliau pertama kali adalah Madinah, belajar sama Imam Malik. Maka beliau pergi ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Sebelum belajar sama Imam Malik, beliau menghafal kitab Muwatta. Kata Muwatta Imam Malik, yaitu fikihnya Imam Malik, beliau hafal. Sampai akhirnya beliau duduk di situ, dan ketika duduk masih kecil, Imam Syafi'i masih kecil tapi cerdas. Sampai Imam Malik itu ketika melihat Imam Syafi'i, beliau memberikan wasiat pertama. Wasiat pertama Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan, inni ara annallaha qad alqa fi qalbika nuran. Hai Syafi'i, saya itu melihat Allah itu sudah mencantumkan dalam hati kamu ilmu, cahaya. Fala tudfi'hu bil ma'asi, maka jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya ilmu itu dengan dosa. Jaga itu diri kamu. Kenapa? Karena kamu itu orang cerdas. Akhirnya Imam Syafi'i itu mulazamah kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Akhirnya karena beliau itu belajarnya itu sama Imam Malik, maka beliau mengambil ilmu madrasah ahlul hadis. Madrasahnya ahlul hadis beliau ambil. Setelah meninggalnya Imam Malik, dan beliau sudah menyelesaikan belajar sama Imam Malik di kitab Muwatta'nya, setelah itu beliau melanjutkan safar. Maka beliau itu pergi ke Hijaz, kemudian pergi ke Yaman. Dan di Yaman terkenal beliau itu karena cerdas sekali, sehingga sudah mulai ngajar, dihormati sama masyarakat. Maka ketika di Yaman ini ada fitnah, yaitu banyak orang-orang yang gak suka dengan Syafi'i. Akhirnya apa? Mereka memfitnah Imam Syafi'i, laporkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifahnya namanya Harun Ar-Rasyid, lapor bahwasanya ada beberapa orang kumpul untuk mengkudeta
Itu siapa itu? Imam Malik dan murid-muridnya itu yang kumpul itu majelis ilmu belajar sama Imam Syafi'i itu. Dilaporkan, dituduh sebagai pengkudeta, akhirnya semuanya ditangkap. Semuanya ditangkap. Setelah itu dirantai, dibawa ke khalifah. Ketika sampai di khalifah, maka semuanya dipenggal lehernya, semuanya dihukum mati, kecuali satu orang yang selamat, yaitu Imam Syafi'i. Kalau seandainya tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, kemudian oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan itu siapa itu? Muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau nggak ditolong sama Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i pun sudah digantung itu, sudah dihukum mati itu sama Harun ar-Rasyid. Kenapa? Karena fitnah, dianggap sebagai pengkudeta. Akhirnya beliau ketika di hadapan khalifah, beliau keluarkan hujahnya, yaitu beliau ngomong bahwasanya ini seperti ini yang benar. Setelah itu karena melihat orang cerdas dan orang soleh, maka Muhammad bin Hasan sebagai pejabat negara, beliau memberikan syafaat sampai akhirnya dibebaskan. Imam Syafi'i dibebaskan, tapi teman-teman yang lain semuanya dihukum mati. Dan waktu itu Imam Syafi'i umurnya 34 tahun. Umurnya masih muda, masih 34 tahun ketika kejadian fitnah ini. Akhirnya karena beliau itu diselamatkan sama Muhammad bin Hasan, maka beliau tinggal di rumahnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad, di Irak. Tinggal di Irak, maka beliau menetap di situ. Ketika di Irak, maka beliau banyak belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah madrasahnya apa namanya? Madrasah Ahlur Ra'yi. Maka beliau di situ ngambil madrasahnya Ahli Ra'yi. Sehingga berkumpul dalam diri Imam Syafi'i itu dua madrasah. Madrasah Ahlul Hadis, yaitu Imam Malik. Kemudian yang kedua madrasah Ahli Ra'yi, bukan Imam Abu Hanifah, karena belum nggak berjumpa. Imam Syafi'i nggak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, tetapi Imam Syafi'i berjumpa dengan muridnya Imam Muhammad bin Hasan. Dan Imam Syafi'i pun nggak berjumpa dengan Qadhi Abu Yusuf, karena ketika datang ke Baghdad, Qadhi Abu Yusuf itu muridnya ya Imam Abu Hanifah juga, itu sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Maka beliau berjumpanya dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mengatakan, intahat riyasatun naql wal fiqhi bil Madinati ila Malik bin Anas. Kekuatan ilmu hadis dan fikih yang ada di Madinah itu berhenti kepada Imam Malik. Farohala ilaihi, maka Imam Syafi'i safar ke sana. Walazamahu wa akhadha anhu, maka beliau mulazamah sama Imam Malik dan mengambil ilmunya. Wantahat riyasatul fiqhi bil Iraq ila Abi Hanifah. Sedangkan fikih Ahlur Ra'yi itu berhentinya kepada Imam Abu Hanifah. Fa akhadha an sahibihi Muhammad bin Hasan, maka beliau Imam Syafi'i itu mengambil ilmu fikih Ahli Ra'yi dari muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan. Walaupun beliau itu belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tetap kecondongan beliau itu lebih condong kepada Imam Malik. Beliau itu lebih menghormati Imam Malik, condong sekali sama Imam Malik daripada Muhammad bin Hasan. Sampai suatu ketika karena memang kuat sekali ilmunya Imam Malik nancap dalam dirinya Imam Syafi'i sebagai guru, sampai Imam Malik itu kalau Imam Syafi'i itu mengatakan ustaz, yaitu ustaz saya. Jadi gelar kalau zaman itu gelar pilihan ustaz. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan ustaz dalam kitabnya, itu maksudnya Imam Malik, karena guru paling spesialnya Imam Malik itu Imam Syafi'i itu Imam Malik. Maka walaupun beliau itu belajar Ahlur Ra'yi kepada Muhammad bin Hasan, tetapi tetap kecondongannya itu kepada Imam Malik. Sehingga berkali-kali beliau bantah ulama-ulama Ahlur Ra'yi dengan hujahnya Imam Malik, sampai Muhammad bin Hasan pun dibantah. Sampai Muhammad bin Hasan pun dibantah dalam beberapa masalah, seperti masalah syahid, demikian juga masalah yamin, masalah sumpah itu. Beliau pun debat sama Muhammad bin Hasan. Kenapa? Karena beliau memang lebih condong kepada Imam Malik. Setelah itu dari Irak, ketika beliau selesai belajar sama Muhammad bin Hasan, maka beliau kembali ke Mekah. Beliau, ini sejarahnya beliau, perjalanan beliau kembali ke Mekah. Di Mekah, maka beliau sudah mulai ngajar, fokus ngajar. Kemudian beliau itu mengambil kesempatan musim haji. Musim haji duduk di Masjidil Haram, beliau ngajar.
Maka ketika musim haji beliau ngajar, maka berkumpul dengan para ulama seperti Ahmad bin Hambal. Nanti ketemunya di situ. Ahmad bin Hambal ketemu di perjalanan ketika pulang kampung. Dan Imam Syafi'i itu ngajar di Mekah itu sampai 9 tahun. Dan beliau punya murid-murid di Mekah. Beliau punya murid-murid di Mekah sampai 9 tahun beliau itu tinggal di situ. Setelah itu mulai di situ beliau ngajar masalah Al-Quran, masalah bahasa, masalah fikih. Tetapi beliau masih muda. Beliau masih pemula, masih muda lah, masalah ilmu beliau masih muda. Setelah itu beliau safar yang kedua ke Baghdad. Jadi kan ceritanya kan tadi dari Baghdad, setelah itu pulang ke Mekah. Setelah itu kembali lagi ke Baghdad. Kemudian di Baghdad beliau ngajar. Sudah mulai kokoh ilmu beliau, maka beliau ngajar. Ketika di Baghdad ini berarti Baghdad yang kedua. Di Baghdad yang kedua, maka beliau nulis kitab namanya Risalah. Dinamakan Risalah yang pertama. Nanti akan kita sebutkan Risalah itu apa. Beliau ngarang kitab namanya Risalah. Ini kitab pertama yang ditulis dalam usul fikih. Kitab yang pertama. Setelah itu tinggal di Baghdad, semakin kacau Baghdad itu politiknya itu. Sampai akhirnya apa? Mulai masuk orang-orang Mu'tazilah ke negara, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya setelah itu beliau itu punya kerabat di Mesir, kerabat beliau ya seorang pejabat di Mesir, orang Quraisy juga, termasuk Ahlul Bait juga, namanya Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas, yaitu dari keturunan Abdullah bin Abbas. Akhirnya dipanggil, wis Imam Syafi'i, daripada kamu di Baghdad, kondisi Baghdad masih kacau, pergilah kamu itu ke Mesir. Di Mesir kamu bisa aman di sini. Akhirnya setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah. Itu beliau meninggal pada bulan Rajab. Meninggalnya di Mesir. Di Mesir beliau menyebarkan ilmunya. Dan rupanya ketika ketemu dengan banyak ulama di Mesir, akhirnya pendapat yang di Irak itu diganti. Ketika beliau di Irak, perjalanan ke Irak yang kedua, beliau punya qaul dinamakan dengan qaul qadim. Setelah itu beliau pindah ke Mesir. Di Mesir beliau punya pendapat lain juga, pendapat yang baru dinamakan dengan qaul jadid. Ketika beliau di Mesir, maka beliau itu mengulangi penulisan kitab Risalah. Jadi itu diulang lagi penulisannya itu, kitabnya itu, sampai ada Risalah Jadidah. Jadi ada Risalah itu dua. Risalah Qadimah ditulis ketika di Baghdad, kemudian Risalah Jadidah ditulis ketika beliau di Mesir, itu dilengkapi. Demikian juga ketika di Mesir beliau menulis kitab kitab beliau Al-Um juga di situ. Demikian juga nanti beliau itu punya tulisan banyak. Beliau punya tulisan banyak. Dan beliau meninggal dunia ketika tahun 204 Hijriah. Berarti umur beliau berapa? Lahir tahun 150, meninggal 204. Berarti 54. Umur beliau 54, masih muda. Yaitu masih belum tua dibandingkan dengan Imam Malik. Imam Malik meninggalnya tua sekali, kalau beliau enggak. Dan Imam Malik ini bagaimanapun saya sebutkan tadi, tetap cintanya beliau kepada Imam Malik itu, Imam Syafi'i itu luar biasa. Karena guru pertama, dan apalagi guru masalah hadis, maka pengagungan kepada Imam Malik luar biasa Imam Syafi'i itu. Tetapi yang menjadi masalah itu, Imam Syafi'i itu melihat murid-muridnya Imam Malik itu ta'assubnya, fanatik, butanya kepada Imam Malik luar biasa. Beliau cinta kepada Imam Malik, tapi ketika melihat ta'assub yang terlalu berlebihan kepada Imam Malik, akhirnya beliau itu menampakkan perselisihan sama Imam Malik sebagai pelajaran bagi murid-muridnya. Maka beliau mengarang kitab Khilaf Malik, berbeda dengan Malik, berbeda dengan Imam Malik. Walaupun beliau ketika nulis kitab itu masih ragu, disebutkan dalam sejarah itu apakah akan disebarkan atau tidak. Kalau disebarkan fitnah, tapi kalau tidak, ta'assub yang terlalu berlebihan di kalangan pengikut mazhab Malikiyah. Akhirnya setelah beliau istikharah kepada Allah Ta'ala, beliau harus menyebarkan. Kenapa? Karena sebagai bukti cinta beliau kepada Imam Malik. Cinta beliau kepada Imam Malik yaitu untuk menghilangkan fanatik kepada beliau. Nah, jadi intinya Imam Malik ya, Imam Syafi'i ini intinya itu kalau dalam masalah pengajaran, masalah ngajar itu
Imam Syafi'i itu beliau itu memiliki 3 tempat pengajaran. Beliau itu ngajar di 3 tempat Mekah, yaitu di Mekah sampai 9 tahun. Setelah itu beliau ke Baghdad. Yang kedua, kalau yang pertama kan di Baghdad masih belajar. Yang kedua itu murid beliau ngajar. Nanti beliau punya murid-murid juga. Setelah itu beliau pindah ke Mesir terakhir, dan beliau juga punya murid-murid, dan itu pendapat yang terakhir beliau. Pendapat yang terakhir beliau yaitu pendapat yang ada di Mesir. Dan ulama-ulama zaman itu sangat menghormati Imam Syafi'i karena keilmuan beliau. Apalagi muridnya beliau, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya wal afiyati lin-nas. Imam Syafi'i itu bagikan matahari bagi bumi dan bagikan kesehatan bagi manusia. Yaitu apa? Tidak bisa dilepaskan. Semua orang itu akan mengambil ilmunya Imam Syafi'i. Sampai Imam Ahmad itu mengatakan, yurwa, diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin rajulan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah itu akan mengangkat setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbaiki dan menegakkan agama, dinamakan dengan mujaddid. Setelah itu belum mengatakan, kata Imam Ahmad ini, pendapat Imam Ahmad itu, fakana Umar bin Abdul Aziz ala ra'sil mi'ah. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu tahun 100 pertama, 100 tahun pertama itu mujaddidnya Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu beliau mengatakan wa arju ayyakuna Syafi'i ala ra'sil mi'atil ukhra. Dan saya berharap Imam Syafi'i itu mujaddid tahun 100 yang kedua. Kalau 100 yang pertama yaitu 1 Hijriah sampai 100 Hijriah itu Umar bin Abdul Aziz. Dari 100 Hijriah sampai 200 Hijriah beliau mengatakan saya berharap itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang menjadi mujaddidnya. Demikian juga yang lainnya, banyak pujian-pujian ulama itu kepada beliau banyak sekali. Dan kehebatan Imam Syafi'i itu disaksikan sama muridnya, murid pilihan beliau di Mesir, namanya Rabi' bin Sulaiman. Dan nanti kitab beliau, kitab demikian juga kitab Risalah, itu yang diriwayatkan Rabi' bin Sulaiman ini. Beliau menceritakan kayak apa hebatnya Imam Syafi'i itu. Beliau mengatakan, wa kana Syafi'i rahimahullah taala yajlisu fil halqatihi idza shalla subha. Imam Syafi'i itu kalau salat subuh itu beliau duduk di masjid ngajar setelah subuh itu. Siapa muridnya itu? Fayaji'u ahlul Quran, yang datang adalah pakar-pakar Quran. Mereka belajar Al-Quran sama Imam Syafi'i. Berarti setelah subuh Imam Syafi'i ngajar Al-Quran, mendalami tentang qiraah, mendalami tentang tafsir dan yang lainnya beliau. Maka ahlul Quran semuanya kumpul belajar sama beliau setelah subuh. Fa idza tala'ati syamsu qamu. Kalau matahari sudah terbit, maka semuanya berdiri. Semuanya berdiri, yang ahli Quran ini mereka berdiri pergi. Waja'a ahlul hadis. Setelah itu beliau buka majelis yang kedua. Majelis apa? Majelis hadis. Sehingga setelah itu ulama-ulama ahli hadis semuanya kumpul lagi. Jadi yang ahli Quran sudah selesai, setelah itu datang ahlul hadis. Fayas'alunahu wa tafsirahu wa ma'anihi. Semuanya datang untuk bertanya sama Imam Syafi'i masalah tafsir dan makna-makna hadis. Fa idza irtafa'ati syamsu, kalau sudah matahari mulai tinggi sedikit, maka ahlul hadis semuanya keluar, berdiri, semuanya keluar dari majelis itu. Fastawat al-hilqatu lil mudzakarati wan nazar. Setelah itu datang ulama-ulama pilihan untuk diskusi dalam masalah-masalah banyak ilmu. Wa idza tarfa'atud duha, kalau waktu duha sudah mulai naik lagi, tafarraqu, maka mereka keluar. Wa jaa'a ahlul arabiyyati wal urudi wan nahwi wasyi'r. Setelah itu datang ahli bahasa, ahli syair, kemudian arud, balaghah dan yang lainnya. Wala yazaluna ila qurbi intisafin nahar. Mereka duduk belajar bahasa sama Imam Syafi'i sampai sudah hampir zuhur. Berarti kalau kita perhatikan itu Imam Syafi'i itu majelis beliau itu pilihan. Ada majelis khusus untuk Al-Quran, ada yang khusus untuk hadis, ada yang khusus untuk tafsir, ada yang khusus untuk bahasa. Belakang. Sini, ngadep sini. Jangan sandaran. Sini. Nah, belajar ngadepnya ke sini, jangan ngadep ke sana. Belajar ngadepnya ke sini. Berarti kalau kita perhatikan itu ilmunya Imam Syafi'i luar biasa. Ilmunya Imam Syafi'i itu luar biasa. Maka wajar ketika Imam Syafi'i itu
mengarang kitab usul fikih itu memang kuat sekali. Dan tadi kita sebutkan Imam Syafi'i itu beliau karena hidup beliau itu bolak-balik. Beliau tinggal di Mekah, setelah itu pindah ke Madinah, belajar sama Imam Malik, setelah itu pindah ke Baghdad, ke Yaman, setelah itu ke Baghdad belajar, setelah itu pulang ke Mekah lagi ngajar, setelah itu ke Baghdad lagi beliau ngajar juga, setelah itu pindah ke Mesir ngajar. Akhirnya beliau itu punya 3 tempat untuk ngajar, yaitu Mekah, Baghdad, dan Mesir. Dan di setiap tempat itu beliau punya murid-murid brilian yang belajar sama beliau. Kalau di Mekah itu ashab Imam Syafi'i itu, ashabu, murid-muridnya Imam Syafi'i itu seperti Abu Bakar Al-Humaidi. Abu Bakar Al-Humaidi. Kemudian Abdul Walid Musa bin Abil Jarud, itu murid beliau ketika beliau di Mekah. Sedangkan ketika beliau itu di Madinah, di Baghdad, maka di antara murid beliau itu Az-Za'farani, Abu Ali Hasan As-Sobbah Az-Za'farani. Demikian juga Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, itu ulama-ulama terkenal ini. Demikian juga Abu Thawr. Nah, kalau kita pernah dengar namanya Abu Thawr, itu murid di Baghdad. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, itu ngambilnya juga di Baghdad. Di Mekah pernah ketemu, tapi nanti diulang lagi. Imam Ahmad bin Hanbal mengejar Imam Syafi'i di Baghdad. Kemudian Ishaq bin Rahawai juga belajar sama Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, maka beliau punya murid-murid pilihan juga di Mesir itu. Yang paling terkenal murid beliau di Mesir itu Ar-Rabi bin Sulaiman. Itu yang paling banyak ngambil ilmu dari beliau. Tapi beliau juga punya Harmalah bin Yahya. Demikian juga Al-Buwaiti. Kalau kita pernah dengar murid Imam Syafi'i itu namanya Al-Buwaiti, itu murid di Mesir. Demikian juga Imam Al-Muzani, itu juga di Mesir. Dan yang paling terkenal Ar-Rabi bin Sulaiman, itu yang paling terkenal. Sehingga nanti kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu kitab kemudian kitab Ar-Risalah, itu yang meriwayatkan adalah Ar-Rabi bin Sulaiman ini. Nah, di antara tulisan Imam Syafi'i nanti banyak tulisan. Yang paling terkenal di dalam masalah ini itu ada 2. Kitab beliau yang paling terkenal itu 2. Walaupun beliau punya banyak sekali tulisan, tapi yang paling terkenal 2. Yang pertama kitab Induk dalam fikih. Ini kitab Dan kitab itu ditulis sama beliau. Sebagian ulama mengatakan itu memang murni tulisan beliau. Ada yang mengatakan enggak, itu imla. Jadi Imam Syafi'i itu ngomong kepada Ar-Rabi bin Sulaiman, nanti Rabi Sulaiman yang menulis. Nah, itu di dalam kitab itu, di awalnya itu ketika beliau ngarangnya itu per bab. Bab pertama namanya bab Thaharah itu, di awalnya mengatakan, di tulisannya itu mengatakan akhbarona Ar-Rabi bin Sulaiman qala akhbarona Syafi'i, telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi bin Sulaiman, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Imam Syafi'i, beliau mengatakan. Nah, setelah itu beliau mengatakan dalam kitab panjang lebar beliau fikih beliau itu. Berarti menunjukkan bahwa kitab itu yang meriwayatkan kitab dari Imam Syafi'i itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman. Itu Ar-Rabi bin Sulaiman ini. Dan nanti Ar-Rabi bin Sulaiman itu pun juga terjadi perbedaan juga di antara para ulama yang menamakan itu siapa. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i sendiri, ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan tidak. Tetapi yang mengatakan itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman yang memberikan nama judul seperti itu. Kalau kitab ini, yaitu kitab ini masalah fikih. Jadi kitab masalah fikih itu mazhab Syafi'i, rujukannya kitab ini. Kemudian kitab yang kedua itu kitab namanya kitab Risalah. Dan kitab Risalah itu tadi saya sebutkan, Risalah itu ada 2. Risalah itu ada 2, ada Risalah Qadimah, Risalah yang lalu, yang awal itu adalah ibarat sebuah surat yang ditulis Imam Syafi'i, dikirim kepada seorang ulama yang bertanya kepada beliau. Jadi ada seorang ulama tanya sama beliau, kemudian ketika tanya itu dia itu sangat kagum
karena keilmuan beliau itu, kagum sekali itu karena hebatnya beliau itu. Nah, surat ini karena itu bentuknya surat, sampai akhirnya dinamakan dengan risalah. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah menamakan kitabnya dengan risalah. Tetapi karena itu bentuknya surat, Abdurrahman bin Mahdi tanya kepada Imam Syafi'i tentang bagaimana kalau kita itu mendapatkan di dalam kitab itu perbedaan ayat satu dengan ayat kedua, hadis dengan hadis, cara mengumpulkan kayak apa. Maka beliau membuat sebuah kaidah bagaimana tata cara menggabungkan, dan beliau sangat takjub sekali dengan kitab itu, sampai akhirnya terkenal namanya kitab Risalah. Sampai beliau itu mengatakan, kata orang ini Abdurrahman bin Mahdi ini mengatakan, saya ketika membaca kitab Risalah itu saya mendapatkan orang yang sangat-sangat cerdas. Maka saya kalau sholat pasti saya mendoakan. Kalau saya sholat itu pasti saya itu mendoakan Al-Imam Syafi'i karena tulisan beliau. Dan nanti ketika Imam Syafi'i ini ditulis ketika beliau itu masih di Baghdad, walaupun sebagian mengatakan di Mekah. Setelah itu ketika Imam Syafi'i itu pergi ke Mesir, maka beliau itu diminta untuk mengulangi lagi penulisan itu. Akhirnya beliau mengulangi lagi. Jadi kata Abdurrahman bin Mahdi, belum mengatakan, saya ucapkan beliau, kata beliau, jadi yang bertanya itu beliau tanya kepada Imam Syafi'i menjawab dalam tulisan surat. Nah, suratnya itu karena bagus sekali isinya dinamakan dengan risalah. Beliau mengatakan, kata Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, lamma nadartu risalata di Syafi'i, ketika saya itu melihat suratnya Imam Syafi'i, adhalatni, surat itu membuat saya takjub. Li'annani ra'aitu kalama rajulin aqilin fasihin nasihin, karena saya mendapatkan ucapan orang yang berakal, orang yang sangat cerdas, orang yang fasih, dan orang yang memang memberi nasihat yang baik. Fa inni la ukthiru du'a lahu, maka saya memperbanyak doa kepada beliau. Nah, setelah itu ketika beliau ke Mesir, risalah yang lama ini hilang. Surat yang dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi itu hilang. Maka beliau disuruh menulis kembali. Ketika di Mesir, maka beliau mengulang tulisan lagi dengan ditambah banyak sekali faidah, dikenal dengan risalah jadidah. Nah, kitab risalah sekarang itu yang ada sekarang ini adalah risalah yang jadidah. Sedangkan risalah yang qadimah yang ditulis kepada Abdurrahman bin Mahdi, maka itu hilang. Itu sudah mafqud, nggak ada, kitabnya sudah nggak ada. Oleh itu kata beliau, kata Imam Syekh Ahmad Syakir dalam kitab tahqiq beliau terhadap kitab risalah, bagus sekali tahqiqnya itu Ahmad Syakir ini. Beliau mengatakan, faqad dhahabat risalatul qadimatu, risalah yang pertama yaitu risalah yang lama itu sudah hilang. Walaysa fi aidin nasil ana illa risalatul jadidah, dan di tangan manusia sekarang itu yang ada cuma risalah yang kedua, sedangkan risalah yang pertama sudah nggak ada. Wa dhahir, coba ucapan beliau itu, kata Ahmad Syakir, beliau mengatakan, wa dhahir indi annahu a'ada ta'lif kitab risalah. Kalau pendapat saya yang paling kuat bagi saya itu bahwasanya Imam Syafi'i mengulang kitab risalah itu ba'da ta'lifihi aktsar kutubihi allati fil setelah beliau menyelesaikan kitab Coba perhatikan ini, berarti beliau menyelesaikan kitab dulu, selesai, setelah itu baru beliau itu ngarang kitab risalah yang kedua. Li'annahu yushiru katsiran fi risalati ila mawadhi' mimma kutiba huna. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dalam kitab sering sekali ketika bicara masalah usul fikih beliau mengisyaratkan, dan itu dalam kitab risalahnya itu beliau mengatakan, dan masalah ini sudah saya panjang lebarkan pembahasannya dalam kitab masalah ini sering saya sudah bahas panjang lebar di dalam kitab beliau sering mengatakan seperti itu, sehingga menunjukkan berarti kitab risalah itu ditulis setelah penulisan kitab Setelah itu kata Imam Ahmad Syakir mengatakan, warrajih annahu amla kitab risalah ala rabbi imla'an, dan pendapat yang paling kuat bagi saya juga, Imam Syafi'i itu tidak menulis sendiri kitab risalah yang kedua itu, tapi beliau mengimla, beliau ngomong, kemudian Rabi bin Sulaiman yang menulis. Imam Syafi'i ngomong, kemudian Rabi bin Sulaiman yang menulis. Setelah itu kata beliau, wa Syafi'i lam yusammil risalata bihadzal ism. Kalau Imam Syafi'i sendiri, beliau tidak menamakan kitabnya dengan risalah. Tidak, berarti
kitab risalah itu nama judulnya risalah itu bukan dari beliau. Innama yusammiha al-kitab. Kalau Imam Syafi'i hanya mengatakan al-kitab, mengisyaratkan dengan seperti atau kitabi atau kitabana. Wa yadhharu annahu summiyat risalatu fi aslihi bisababi irsalihi iyyaha li Abdurrahman bin Wahdi. Oleh itu yang menamakan kitab risalah itu karena terkenalnya itu surat dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi sehingga itu menjadi terkenal. Tapi kalau beliau sendiri tidak menamakan, memberikan judul itu dengan kitab risalah. Nah, jadi intinya kitab paling inti Imam Syafi'i itu dua ini. Nanti ada banyak kitab seperti kitab beliau Ibtalul Istihsan, ada beliau itu. Demikian juga ada beliau juga punya Musnad, ada tapi nggak tebal. Demikian juga yang lain. Tapi inti dalam masalah fikih dan usul fikih dua kitab itu, Al-Um dan kitab Ar-Risalah. Sedangkan usul mazhabnya beliau itu dalam mengambil hukum itu marja'nya apa? Rujukannya itu apa? Maka ada 4 marja' rujukan dalam mengambil fikihnya beliau. Itu sebagaimana beliau sebutkan sendiri dalam kitab Al-Um, di muqaddimah itu beliau ringkas. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu tabaqatun syaddah. Ilmu itu ada tabaqatnya, ada tingkatannya itu. Sehingga semua ilmu diambil dari situ. Berarti hukumnya kembali ke situ. Yang pertama al-kitab wa sunnah idza tsabatat. Yang pertama marja' yang pertama itu Al-Qur'an dan sunnah. Jika sudah sahih hadisnya itu. Ini yang pertama. Jadi sumber rujukan hukum itu yang pertama nas Al-Qur'an dan sunnah. Tsumma tsaniyatu yang kedua al-ijma' fi ma laisa fihi kitabun wala sunnah. Ketika tidak ada Al-Qur'an dan sunnah yang berbicara, maka berarti marja' yang kedua ijma'. Wa tsalitsatu yang ketiga ayyaqula ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wala na'lam lahu mukhalifan minhum. Yang ketiga, seorang sahabat mengatakan sebuah pendapat dan kita enggak pernah mengetahui ada sahabat yang menyelisih. Itu nanti kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu kayak ijma' sukuti. Ijma' tapi sukuti. Ada ijma' yang qahir, ada ijma' sukuti. Yaitu apa? Seorang sahabat yang mengatakan sebuah ucapan tapi sahabat yang lain mendiamkan. Maka diamnya mereka itu seperti menyepakati. Dalam masalah itu mereka sepakat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Jika ada para sahabat yang berbeda pendapat, maka kita ambil pendapat yang dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kelima, pakainya itu al-qiyas ala ba'di tabaqat, yaitu memakai qiyas, dan itu sedikit sekali, enggak terlalu banyak dalam masalah qiyas ini. Setelah itu beliau mengatakan wala yusaru ila syai'in ghairal kitabi wa sunnah wa huma mawjudan, dan tidak boleh berpaling dari Al-Quran dan Sunnah ketika Al-Quran dan Sunnah sudah berbicara. Al-Quran dan Sunnah kalau sudah berbicara maka tidak boleh dipalingkan dari itu. Wa innama yu'khadul ilmu min a'la. Kenapa? Karena ilmu itu diambil dari atas. Berarti kita cari dulu nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada ijma', kalau tidak ada ucapan sahabat yang tidak ada yang menyelisih, kalau tidak ada perbedaan sahabat, kita cari yang paling kuat. Kalau tidak ada lagi, baru memakai qiyas. Ini pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi dalam usul mazhab beliau, maka beliau tartibnya seperti itu. Yang pertama itu usulnya beliau itu adalah nas Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi pedoman beliau. Dan beliau itu dalam kitab beliau keras sekali membantah tentang orang-orang yang menolak hadis. Dan beliau mengatakan orang yang menolak hadis itu ada 3 macam. Pengingkar hadis itu ada 3 macam, dan beliau bantah semuanya. Yang pertama, allati ankarat hujjiyata sunnah kullaha. Orang yang totalitas tidak mengambil hadis. Ini orang yang menyimpang. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, allati ankarat hujjiyata ma zada 'alal Qur'an. Orang yang mengingkari hadis yang enggak ada dalam Al-Qur'an, pembahasannya itu. Menerima hadis cuma yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai, maka mereka tolak. Itu sama juga. Kemudian yang ketiga kata beliau, allati anqarat hujjiyat akhbar ahad. Orang yang mengingkari tentang hujahnya khobar ahad, hadis-hadis yang ahad. Dan itu pun nanti ini sebagian bantahan kepada mazhab Hanafi. Kemudian kalau ijma yang beliau pakai itu dalam masalah ijma, yaitu yang kedua, hujah yang kedua ijma. Ijma itu adalah ijma semua ulama, bukan ijma'nya Ahlul Madinah. Oleh itu beliau walaupun cinta sekali sama Imam Malik,
tetapi dalam masalah ini beliau berbeda dengan Imam Malik. Dan beliau bantah Imam Malik itu. Dalam kitab Risalah beliau membantah keras sekali Imam Malik yang menjadikan amalu ahli Madinah sebagai hujjah. Kalau Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Karena penduduk Madinah walaupun mereka itu manusia pilihan, tetapi amal mereka tidak bisa dijadikan hujjah. Yang menjadi hujjah itu adalah ijma'nya ulama, bukan amalnya penduduk Madinah. Maka dalam kitab Risalah beliau membantah Imam Malik dalam masalah ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan ijma' itu adalah ijma'nya semua ulama, bukan hanya penduduk Madinah. Kemudian kalau ucapan sahabat, beliau sendiri mengatakan, yaitu tentang masalah ucapan sahabat itu, kalau seorang sahabat itu mengatakan sebuah ucapan dan ucapan sahabat itu tidak ada yang menyisihi, maka itu bagikan ijma' sukuti. Itu kayak ijma', berarti diambil. Terus bagaimana kalau para sahabat berbeda pendapat? Maka beliau mengatakan kata Imam Syafi'i, nasiru minha ila ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma'. Jika para sahabat berselisih, maka kita ambil pendapat sahabat sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Au kana asahhu minal qiyas, atau yang paling sahih lebih kuat daripada qiyas. Kemudian yang terakhir yaitu kalau qiyas, itu yang qiyas itu, yang dimaksud dengan qiyas di sini itu adalah qiyas-qiyas yang berbeda dengan qiyasnya Imam Abu Hanifah. Maka beliau membantah metode qiyasnya Madrasah Ahli Ra'yi, yaitu Imam Abu Hanifah. Dalam kitab beliau namanya Ibtalul Istihsan. Karena dulu pernah kita bahas itu ketika kita menyebutkan marja mazhab Hanafi, di antara marjanya apa? Istihsan. Kalau beliau mengatakan enggak. Bahkan beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah dan itu membuat sebuah bab khusus bantahan kepada mazhab Hanafi. Beliau mengatakan manistahsana faqad syara'a. Siapa yang mengamalkan istihsan, maka dia itu seperti orang yang membuat syariat baru. Dan beliau keras sekali dalam masalah ini. Beliau keras sekali dalam masalah istihsan, itu keras sekali. Nah itu kalau kita perhatikan, beliau itu walaupun ngambilnya dari Imam Malik ilmunya, juga mengambil dari Madrasah Ahli Ra'yi, tetapi beliau kritiki mazhab Maliki, demikian juga beliau kritiki mazhabnya Ahnaf. Mazhab Hanafi beliau kritiki. Sampai akhirnya apa? Beliau punya mazhab sendiri, dan mazhab beliau kokoh sekali. Kenapa mazhab beliau kokoh sekali? Karena beliau kumpulkan semua ilmu itu dikumpulkan sama beliau. Sampai akhirnya beliau itu bisa mengarang sebuah kitab masalah usul fikih. Dan usul fikih itu luar biasa, karena dengan itulah orang itu bisa istinbat dalil. Sampai kata para ulama, bukan hanya usul fikih yang beliau tulis dalam kitab usul fikih itu, tapi beliau mengarang usul hadis, dan beliau juga mengarang usul Quran, dan beliau juga mengarang usul lughah. Kenapa? Karena semua ini itu nanti sangat penting dalam istinbat, dan beliau fahamnya itu sangat paham, pakar di situ. Bicara masalah Quran beliau pakar, bicara masalah hadis beliau pakarnya, bicara masalah ra'yi beliau juga pakarnya. Akhirnya apa? Dikumpulkan semua ilmu ini, akhirnya menjadi sebuah ilmu yang lengkap dinamakan dengan usul fikih. Oleh itu kalau dalam masalah mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling kuat usul fikihnya. Dan nanti yang paling kuat lagi ketika semua bangunan usul fikih itu dilengkapi sama Imam Al-Ghazali. Oleh itu dalam Imam Al-Ghazali dalam masalah fikih, apalagi masalah usul fikih, beliau dinamakan dengan Hujjatul Islam. Kenapa? Karena beliau yang melengkapi semua bangunan usul fikih itu beliau. Dan hampir semua ulama setelah Imam Al-Ghazali itu beliau jadi rujukan. Sehingga hampir semua mazhab itu nanti rujukannya Imam Al-Ghazali dalam masalah usul fikih. Ya sebenarnya di sini pembahasan ringkas tentang Imam Syafi'i. Nanti silakan baca sendiri tentang sejarahnya beliau, banyak sejarahnya beliau dan indah-indah. Tetapi kita tidak bisa untuk menjelaskan secara detail tentang biografi beliau, nanti silakan dibaca sendiri. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.